Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada channel kali ini, saya akan membahas tentang akhlak dalam bidang ekonomi. Di sini, saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang akhlak Islam dalam bidang produksi, dalam bidang konsumsi, dalam bidang sirkulasi, dalam bidang kontribusi, dan dalam bidang bisnis. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Jadi, akhlak ekonomi dalam Islam dimanifestasikan dengan cara memastikan tercapainya keadilan sosial dengan melarang riba dalam segala bentuknya, menerapkan zakat, memberikan motivasi agar setiap individu berjuang dan berdaya untuk terhindar dari kemiskinan. Yang pertama, akhlak Islam dalam bidang produksi. Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslimin, baik secara individual maupun secara bersama-sama, ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah, tidak melakukan apa yang diharamkannya. Etika produksi menurut Yusuf Al-Qaradawi yaitu menjaga sumber daya alam dari populasi dan kerusakan, memproduksi barang dan jasa yang halal dan tidak berlebihan, memproduksi barang yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan, tidak semata-mata mencari keuntungan. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW memberi arahan mengenai prinsip-prinsip produksi. Yang pertama, tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah dalam memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Dan dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Tujuan dari produksi yaitu memenuhi kebutuhan manusia, mencari keuntungan atau laba, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan mutu dan jumlah produksi, meningkatkan kemakmuran, dan memperluas lapangan usaha. Selanjutnya yang kedua, akhlak Islam dalam bidang konsumsi. Di bidang konsumsi, etika Islam berarti seseorang ketika menggunakan barang atau rezeki harus dengan cara yang halal. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang akan baik untuk dikonsumsi maupun diproduksi adalah bentuk syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, untuk umat manusia, makanlah apa yang baik di bumi dengan cara yang halal dan baik-baik. Karena itu orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dan menaati perintah-perintahnya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah yang diciptakan Allah untuk manusia. Konsumsi dan pemuasan kebutuhan tidak dikutuk dalam Islam selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik dan merusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, siapakah yang melarang atau anugerah-anugerah Allah yang indah yang Dia ciptakan untuk hambanya dan barang yang bersih dan suci atau yang disediakan." Urutan prioritas konsumsi melalui Daruriyah Khamsah. Daruriyah Khamsah adalah menyangkut 5 kebutuhan penting yang senantiasa dijaga oleh kaum muslimin. Daruriyah Khamsah yang dimaksudkan yaitu meliputi penjagaan terhadap diin atau agama, jiwa, keturunan, dan harta. Yang pertama, menjaga diin atau menjaga agama merupakan daruriyat yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi. Yang kedua, menjaga diri atau hifdzun nafsi, yaitu menjaga jiwa termasuk daruriyat khamsah, dan diin tidak akan bisa tegak jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Kalau kita ingin menegakkan diri, artinya kita harus menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan diin ini. Yang ketiga, menjaga akal atau hifdzun akil. Sarana untuk menjaga akal adalah ilmu. Maksudnya, kita dalam menjalankan konsumsi Islam harus senantiasa menggunakan akal yang sehat. Akal yang sehat akan selalu melahirkan ilmu yang dapat membawa kita terhadap konsumsi Islam yang sesuai dengan aturan dan syariat. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifdzun nasli, yaitu di antara daruriyah khamsah yang dipelihara dan dijaga dalam syariat yaitu menjaga keturunan. Dan yang terakhir, menjaga harta atau yang disebut dengan hifdzun mali,
yaitu bagian terakhir dari daruriyah khamsah adalah menjaga harta itu adalah penopang hidup manusia. Maksudnya, kita dianjurkan untuk menggunakan harta dengan sebaik-baiknya. Jangan menghambur-hamburkan harta dengan tidak jelas. Yang ketiga, akhlak Islam dalam bidang sirkulasi. Sirkulasi atau yang bisa disebut perputaran adalah sejumlah transaksi dan operasi yang dipakai orang untuk siklus barang dan jasa. Perbedaan ekonomi Islam dalam hal ini dikatakan oleh Al-Qardawi berjalan menurut aturan yang berbeda dari sistem komunis yang meniadakan kebebasan pasar dan berbeda dari sistem kapitalis yang membiarkan pasar menjadi liberal sehingga memangsa orang-orang lemah. Dalam sirkulasi, Islam berpegang pada kebebasan dalam tatanan muamalah. Manusia bebas membeli, menjual, tukar-menukar barang dan jasa. Islam tidak menganut kebebasan mutlak dari kaum industrialis dan liberalis, yaitu menetapkan harga dengan sesuka hati, membeli semurah-murahnya, menjual semahal-mahalnya. Islam menolak sistem perdagangan sentralistik dan perorangan atau tunggal yang membentuk negara kapitalis mengambil rezeki rakyatnya. Prinsip Islam adalah perdagangan kebebasan berdasarkan keadilan, agama dan etika. Dasarnya adalah norma, etika, agama, dan prikemanusiaan. Sirkulasi menurut ekonomi Islam bukanlah suatu hal yang liar, tetapi berjalan menurut peraturan yang berbeda dari sistem sosialis yang meniadakan kebebasan pasar, juga berbeda dari sistem kapitalis yang membiarkan pasar menjadi liberal dengan kebebasan mutlak atau semi mutlak yang menjadi kesempatan bagi orang-orang kuat untuk melahap orang-orang lemah dan peluang bagi orang-orang cerdik yang licik untuk memangsa orang-orang awam dari masyarakat. Selanjutnya yang keempat, akhlak Islam dalam bidang distribusi. Distribusi ialah suatu kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen dan para penggunanya. Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu tujuan dakwah dan tujuan sosial. Tujuan dakwah ialah dakwah kepada Islam serta menyatukan hati kepadanya. Dan tujuan sosial itu yang pertama, memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh kelompok dan menciptakan prinsip solidaritas dalam kehidupan masyarakat muslim. Yang kedua, memperkuat ikatan kasih sayang serta cinta di antara individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengikis penyebab kebencian di dalam masyarakat agar dapat terrealisasinya keamanan serta ketentraman masyarakat dan keadilan distribusi. Tujuan pendidikan secara umum dalam perspektif ekonomi Islam bahwa distribusi realisasikan beberapa tujuan pendidikan. Yang pertama itu pendidikan terhadap akhlak yang terpuji seperti dermawan, suka tolong menolong, suka memberi dan mengutamakan orang lain. Menyucikan diri dari akhlak tidak terpuji atau akhlak tercela seperti pelit serta egois atau mementingkan diri sendiri. Tujuan ekonomi yang terpenting yaitu pengembangan harta serta pembersihannya, mengelola serta sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya mengenai harta atau persiapan yang lazim untuk melakukannya dengan melaksanakan kegiatan ekonomi. Andil dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi di mana berkaitan dengan tingkat konsumsi. Distribusi dalam Islam terbagi menjadi 3, zakat, warisan, dan larangan penimbun. Warisan yaitu harta atau wasiat yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada penerima wasiat tersebut. Sedangkan larangan penimbun yaitu membeli banyak barang kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu akhlak Islam dalam bidang bisnis. Definisi etika bisnis dalam ekonomi Islam. Etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah. Sedangkan bisnis adalah serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis. Maka etika diperlukan dalam Islam. Dasar hukum dalam surah Asy-Syaff ayat 10 yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari ajab yang pedih? Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Quran, menurut Imamuddin tahun 2007, 156 ada 5 dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, kebijakan, dan jujur. Tujuan umum etika bisnis Islam, sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis. Beberapa hal sebagai berikut, yaitu membangun kode etik Islam yang mengatur, mengembangkan, dan menerapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan melindungi pelaku bisnis dari resiko. Selanjutnya, ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan segalanya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Yang terakhir itu, kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di channel selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.